Indonesia satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Hanya dua negara yang sempurna di fase grup Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia dan Uzbekistan. Ketika sabda Nemanja Matic tentang Andre Onana jadi kenyataan, Arsenal mulai lakukan manuver untuk datangkan Dean Huijsen. Bonus 55 juta euro belum juga dibayar, Mbappe tuntut PSG lagi. Indonesia satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda lolos dengan poin sempurna lewat kualifikasi. Indonesia sudah lebih dulu memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. King Indo mendapat tiket usai lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Pasukan Nova Arianto menyapu bersih penyisihan grup C Piala Asia U17 2025 dengan 3 kali kemenangan. Evandra Florasta CS mengukuhkan sebagai pemuncak klasemen grup dengan 9 poin, sementara Korea Selatan sebagai runner-up grup dengan 6 poin. Dua negara yang tersingkir dari grup C yakni Yaman dan Afghanistan. Yaman berada di posisi ketiga dengan 3 poin, sedangkan Afghanistan tenggelam di dasar klasemen dengan 0 poin. Kesuksesan Indonesia sedianya bisa dikejar Vietnam, yang juga berjuang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Namun, The Golden Star Warriors malah apes di laga terakhir. Bermain melawan Uni Emirat Arab di Taif, Kamis, 10 April 2025, malam WIB, Vietnam ditahan 1-1. Keunggulan sejak babak pertama dibalas jelang waktu normal habis. Skor imbang membuat Vietnam harus puas menjadi juru kunci grup B dengan 3 poin hasil 3 kali imbang. Tim asuhan Cristiano Ronaldo di bawah Jepang, UEA, dan Australia yang mengemas 4 poin. Di laga grup B lainnya, Jepang dikalahkan Australia dengan skor 2-3. Meski menang, Australia kalah head-to-head dari UEA yang bisa mengalahkannya 2-0 di laga kedua, sehingga harus finish di peringkat 3. Jepang dan UEA memastikan lolos ke perempat final dan menambah wakil Asia di Piala Dunia U17 2025. Kini sudah 5 tim lolos ke Qatar dari jalur Piala Asia U17 2025, yakni Uzbekistan, Arab Saudi, Jepang, UEA, dan Timnas Indonesia U17. Sementara Qatar lolos karena status tuan rumah. Hanya dua negara yang sempurna di fase grup Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia dan Uzbekistan. Hanya ada dua negara yang mampu meraih hasil sempurna di fase grup Piala Asia U17 2025. Selain Timnas Indonesia U17 dan Uzbekistan yang juga tampil sempurna di persaingan grup A. Indonesia telah merampungkan persaingan fase grup Piala Asia U17 2025. Pasukan Nova Arianto itu mampu keluar sebagai juara grup C dengan meraih 9 poin dari 3 laga. Indonesia meraih hasil sempurna di fase grup, menang pada 3 laga yang dimainkan. Indonesia menang 1-0 lawan Korea Selatan, lalu 4-1 lawan Yaman, dan menutup perjalanan dengan skor 2-0 lawan Afghanistan. Indonesia mencatat hasil yang impresif. Sebab, di atas kertas, Korea Selatan yang banyak diprediksi akan meraih hasil sempurna dalam persaingan di grup C. Selain Indonesia, hanya Uzbekistan yang mampu meraih hasil sempurna di fase grup Piala Asia U17 2025. Uzbekistan tampil sebagai juara grup A setelah meraih 9 poin dari 3 laga yang mereka mainkan. Jika dibanding Indonesia, Uzbekistan punya catatan mencetak gol lebih baik. Mereka mampu mencetak 9 gol, 2 gol lebih banyak dari Indonesia. Namun, Indonesia unggul dalam hal jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Sejatinya, tim-tim di grup D masih punya 1 laga yang harus dimainkan. Namun, dari 2 laga awal, keempat tim grup D dipastikan tidak ada yang meraih hasil sempurna. Ketika sabda Nemanja Matic tentang Andre Onana jadi kenyataan. Kata-kata yang keluar dari mulut Nemanja Matic jelang Lyon dan Manchester United mungkin benar. Matic menilai Andre Onana sebagai salah satu kiper terburuk dalam sejarah Setan Merah.
Ada tensi panas jelang duel Lyon lawan MU pada leg pertama 8 besar Liga Eropa, Jumat, 11 April dini hari waktu Indonesia Barat. Onana membuat komentar yang dinilai tidak menghormati kubu Lyon jelang laga. Komentar Onana lantas dibalas oleh Matic, yang tidak lain adalah mantan pemain MU. Matic meminta Onana untuk tidak banyak sesumbar, apalagi mengingat performanya di MU yang dinilai buruk. Onana bilang Man United jauh lebih bagus ketimbang kami. Ketika Anda adalah salah satu kiper terburuk dalam sejarah Man United, maka dia perlu berhati-hati dalam bicara, kata Matic. Sementara itu, berdasar catatan statistik Squawka, Onana jadi kiper dari Premier League dengan blunder paling banyak. Onana tercatat bikin 8 blunder yang beruntung terciptanya gol lawan. Selain itu, Onana juga bikin 11 blunder yang berujung pada peluang shots bagi kubu lawan. Jadi, apakah kata-kata Nemanja Matic soal Andre Onana memang benar adanya? Aaron Lennon, mantan pemain timnas Inggris, jadi salah satu pandit yang memberi kritik pada performa Andre Onana lawan Lyon. Aaron Lennon secara terbuka menyebut 2 gol Lyon adalah blunder dari Onana. Aaron Lennon menilai para pemain MU harus marah pada Onana karena 2 gol tersebut. Onana harusnya bisa mengambil bola pada gol pertama. Sedangkan, pada gol kedua, dia justru menghalau bola ke arah berlari lawan. Itu adalah 2 kesalahan besar. Menurut saya, dia harus menyelamatkan keduanya dan dia telah merugikan United hari ini, ucap Aaron Lennon dikutip dari BBC Sports. Matheus Cunha jadi target utama Newcastle di musim panas. Newcastle United dikabarkan telah menjadikan penyerang Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha, sebagai target mereka pada musim panas tahun ini. Newcastle United dilaporkan menjadikan Matheus Cunha sebagai target utama di bursa transfer musim panas mendatang. Namun menurut laporan Daily Mail, penyerang Wolverhampton Wanderers itu menarik minat sejumlah klub besar Inggris, termasuk Arsenal, Manchester United, dan Nottingham Forest. Meski persaingan ketat, Newcastle tetap optimis bisa mengamankan jasa penyerang asal Brasil tersebut. Pelatih Eddie Howe diakini menginginkan tambahan kekuatan di lini depan untuk meningkatkan daya saing tim, terutama jika mereka berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Cunha sendiri telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan klub yang lebih ambisius, sejalan dengan ambisi Newcastle untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi. Bursa transfer mendatang akan menjadi momen penting dalam perjalanan karirnya. Arsenal mulai lakukan manuver untuk datangkan Dean Huijsen. Arsenal dikabarkan telah bertemu dengan perwakilan bek Bournemouth, Dean Huijsen, dalam upaya mereka untuk mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Arsenal dilaporkan tengah membidik bek muda Bournemouth, Dean Huijsen, sebagai bagian dari rencana memperkuat lini pertahanan mereka jelang musim depan. Menurut jurnalis terpercaya David Ornstein, The Gunners bahkan telah bertemu langsung dengan perwakilan sang pemain. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Huijsen tak akan mudah. Beberapa klub besar Premier League seperti Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United juga disebut tertarik. Bahkan, Real Madrid dikabarkan ikut memantau situasi bek yang memiliki klausul rilis senilai 50 juta pound tersebut. Perpanjangan kontrak tak jelas, Florian Wirtz mulai pertimbangkan hengkang. Kicker melaporkan bahwa sampai saat ini rencana perpanjangan kontrak Florian Wirtz oleh Bayer Leverkusen masih belum mengalami kemajuan. Hal itu membuat masa depan pemain berusia 21 tahun tersebut bersama Leverkusen mulai diragukan. Media ternama Jerman itu pun mengklaim bahwa kini Florian Wirtz mulai mempertimbangkan untuk hengkang meninggalkan Bayer Leverkusen pada musim panas 2025 mendatang, karena ia sudah merasa cukup puas dengan pencapaiannya bersama klub berjuluk Die Werkself tersebut. Bersama Leverkusen, Wirtz telah memenangkan trofi DFB Pokal, Bundesliga, dan menjadi pemain terbaik Bundesliga 2023-2024. Dodo dalam pantauan Barcelona, Fiorentina sodorkan kontrak baru. Direktur sepak bola Barcelona, Deco dikabarkan telah menghubungi Fiorentina untuk membahas ketersediaan bek sayap asal Brasil, Dodo di musim panas nanti. Deco telah menjalin kontrak langsung dengan agen Dodo, Giuliano Bertolucci, yang mewakili sejumlah talenta Brasil, termasuk Bruno Guimaraes dari Newcastle, Gabriel Magalhaes dari Arsenal, dan Douglas Luiz dari Juventus. Menurut laporan dari sementara itu, pihak Fiorentina sendiri bertekad untuk terus mempertahankannya di Artemio Franchi dan berharap bisa mengikat pemain Brasil itu dengan kontrak baru yang lebih baik, atau setidaknya bisa kehilangannya dengan harga tinggi.
Kontraknya saat ini berakhir di musim panas 2027, dan laporan terbaru menunjukkan bahwa La Viola ingin memperpanjangnya selama 2 tahun lagi. Bonus 55 juta euro belum juga dibayar, Mbappe tuntut PSG lagi. Persoalan pembayaran bonus Kylian Mbappe oleh Paris Saint-Germain ternyata belum tuntas. Alhasil, Mbappe kembali menggugat mantan klubnya tersebut. Mbappe menuntut PSG soal masalah gaji saat pergi ke Real Madrid. Bintang asal Prancis itu merasa belum dibayar sebesar 55 juta euro yang merupakan bagian bonus loyalitas. Pada Oktober 2024, lembaga Liga Prancis sampai turun tangan dan memutuskan Mbappe berhak mendapatkan bayaran sisa dari PSG. Perseteruan pun menjadi runcing dan membuat Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, kesal. Itulah mengapa sampai saat ini, PSG belum juga membayar kewajiban tersebut. Alhasil, pihak Mbappe melalui kuasa hukumnya akan kembali mengajukan tuntutan agar PSG segera memenuhi kewajibannya tersebut. Kabarnya dana sekitar 55 juta euro di rekening klub PSG sudah dibekukan per Kamis, 10 April 2025, untuk nantinya dicairkan ke Mbappe. Pada 26 Mei, bakal ada persidangan yang menghadirkan kedua pihak yang berseteru itu. Ole Gunnar Solskjaer ingin boyong Eric Dier untuk Besiktas. Pelatih kepala Besiktas JK, Ole Gunnar Solskjaer, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek asal Inggris, Eric Dier, dari Bayern Munich pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Besiktas memiliki kesempatan untuk mendatangkan Dier secara gratis alias bebas transfer. Hal itu dikarenakan kontrak Eric Dier bersama Bayern Munich hanya akan berlangsung hingga musim panas 2025 mendatang. Meski sempat ada rumor yang mengklaim bahwa Bayern akan memperpanjang kontraknya, namun pada kenyataannya sampai saat ini pihak klub masih belum memulai pembicaraan potensi kontrak baru untuk pemain berusia 31 tahun tersebut. Situasi itulah yang ingin dimanfaatkan oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk mendatangkan Dier ke Besiktas. Ole masih melihat potensi yang ada dalam diri Dier, sehingga mantan arsitek Manchester United itu berencana untuk menjadikannya sebagai salah satu pemain inti di lini belakang klub. Hingga berakhirnya pekan ke-28, Besiktas JK masih berada di posisi keempat klasemen Liga Turki dengan koleksi 48 poin. Mereka kemasukan 28 gol dan menjadi klub dengan pertahanan terbaik kedua di Liga setelah Fenerbahce. Arsenal tertarik pada winger Newcastle United, Anthony Gordon. Arsenal dikabarkan menjadi salah satu dari beberapa klub top Eropa yang mengagumi winger Newcastle United, Anthony Gordon, meski belum ada indikasi akan melakukan penawaran resmi. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, sudah mulai menyusun rencana untuk bursa transfer musim panas 2025. Sang pelatih ingin memperkuat skuad dengan mendatangkan striker, winger kiri, dan gelandang tengah, demi meningkatkan peluang bersaing dalam perburuan gelar Premier League. Menurut laporan dari The Athletic, Arsenal bersama beberapa klub besar lainnya menunjukkan ketertarikan terhadap Anthony Gordon, pemain sayap lincah milik Newcastle United. Meskipun begitu, belum ada tanda-tanda konkret bahwa minat ini akan berujung pada tawaran resmi. Diminati Juventus, Ademola Lookman bisa tinggalkan Atalanta. Warta dari Italia mengatakan bahwa Ademola Lookman dikabarkan siap untuk meninggalkan Atalanta pada bursa transfer musim panas ini, seiring dengan kabar ketertarikan Juventus dan Napoli. I Bianconeri sedang menyusun era baru setelah kegagalan bersama Thiago Motta yang dipecat saat baru menjalani musim pertamanya. Beberapa nama striker sudah dikaitkan dengan si nyonya tua, termasuk diantaranya adalah Ademola Lookman. Sang striker timnas Nigeria tampak ditakdirkan untuk meninggalkan Bergamo di bursa transfer musim panas ini, dan Calcio Mercato mewartakan bahwa Ladia sudah mengambil keputusan untuk menjualnya. Namun, menurut laporan, Napoli juga tertarik kepada sang penyerang yang sukses mencetak 18 gol dan 7 assist dari 34 laga di semua ajang musim ini.